Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam program diskusi channel Tasyakur 100 Tahun Online. Pada hari ini kita akan membahas sebuah buku yang tentunya sangat menarik, yakni buku Tazkirah. Bersama kita telah hadir dua orang narasumber yang tentunya tidak asing lagi. Yang pertama adalah Bapak Eki Sabandi, dan yang kedua adalah Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah. Assalamualaikum Bapak-Bapak, terima kasih atas kehadirannya di studio. Tentunya hari ini membahas sebuah buku yang sangat menarik, itu buku Tazkirah. Mungkin saya ingin bertanya ke Pak Eki, apa Pak buku Tazkirah ini dan apa latar belakang penyusunannya Pak? Tazkirah yang saya pegang ini merupakan kompilasi atau kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan berupa mimpi, ilham atau wahyu serta kasyaf. Jadi tiga frasa ini harus difahami ya. Kumpulan dari ru'ya, auha, kasyaf ya, atau dreams, revelation and visions, begitu ya. Nah, tiga kosakata ini harus kita pahami dulu. Nah, saya lompat pada tahun 1932, Hadrat Khalifatul Masih kedua, radhiyallahu anhu, itu membentuk satu panitia, ya, untuk melakukan mengkolek dan mengkompilasi data-data itu yang terkait dengan pengalaman rohani Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, ya, mimpi, wahyu atau ilham dan kasyaf. Jadi itu yang tersebar di katakanlah 86 buku-buku karya Hadrat Masih Maud alaihissalam. Itu salah satu referensinya. Kemudian dengan surat menyurat dengan sahabat, ya. Karena kadang sahabat menyurati beliau alaihissalam mohon doa, ada sesuatu yang dimaksud ya. Nah, Masih Maud kemudian menjawab, aku menerima kasyaf, aku menerima mimpi, aku menerima ilham terkait dengan surat permohonan itu yang bunyinya seperti ini. Jadi belum balas. Nah, itu kemudian dikumpulin lagi ya. Kemudian juga dengan diary, catatan-catatan harian yang beliau tulis sendiri, ya kan, tentang tadi pengalaman tiga frasa tadi ya. Oke. Kemudian juga dengan selebaran-selebaran. Beliau kan banyak memberikan selebaran-selebaran yang isinya antara lain aku mendapat wahyu, aku mendapat petunjuk, aku mendapat kasyaf dan sebagainya. Nah, itu dikumpulkan. Juga ceramah-ceramah beliau, dari atas beliau kadang-kadang beliau ceramah itu juga langsung menerima wahyu. Seperti khutbah ilhamiah kan, semua itu kan wahyu dari Allah Ta'ala. Kemudian juga yang beliau tulis dalam majalah Al-Fazal dan surat kabar Al-Badar itu 3-4 tahun sebelum beliau wafat, itu deras sekali itu seperti itu. Ya. Jadi panitia itu bekerja selama 3 tahun ya, untuk mengkumpulkan mana nih mimpi, kasyaf dan ru'ya ya. Kalau yang tidak terkait dengan itu delete lah gitu, di skip. Hanya itu 3 itu tadi kan. Kemudian tahun 35 dikompilasi, disusun berdasarkan tahun. Berdasarkan tahun penerima atau tahun pengalaman rohani itu disusun klasifikasi berdasarkan tahun ya, gitu. Sampai tahun 1908 saat beliau mendapat oleh petunjuk wahyu terakhir. Nah, itu satu. Kemudian diberikan dikumpulkan dan diberikan nama Tazkirah. Tazkirah itu arti kata peringatan. Jadi peringatan kepada pengalaman rohani beliau selama beliau hidup. Itu barangkali secara
singkat saya jelaskan. Baik. Lalu Pak Jusman terkait tadi ada 3 perasa yang disampaikan Pak Eki, wahyu, kasyaf, dan ru'ya. Mungkin bisa dijelaskan apa maksudnya? Ya, memang itu adalah kandungan yang ada di dalam buku Tazkirah ini, yang mungkin sebagian para pemirsa ada yang asing ya. Tetapi sebenarnya wahyu, kasyaf, dan ru'ya atau mimpi yang benar itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ya, ayat 51. Wa ma kana li basyarin ayyukalimahullah illa wahyan au min wara'i hijab au yursila rasula. Jadi Allah Ta'ala berbicara kepada manusia itu pertama dengan wahyu langsung, tanpa perantaraan. Nah, kemudian yang disebut selanjutnya adalah dengan dibalik tirai. Apa maksud dibalik tirai ini? Ya ini yang kita sebut sebagai ilham sama kasyaf. Jadi kasyaf itu adalah petunjuk yang didapatkan oleh seseorang secara sadar yang melibatkan indera penglihatan. Melihat sesuatu secara visual. Nah, sedangkan ilham itu adalah sesuatu petunjuk yang didapatkan oleh seseorang dengan sadar yang melibatkan pendengaran, jadi suara, tanpa ia tahu siapa yang ngomong, ya, cuma berupa petunjuk Allah Ta'ala. Artinya tidak melihat. Itulah makna disebut di balik tirai itu seperti itu. Nah, yang terakhir dari di balik tirai ini adalah melalui perantaraan mimpi yang benar. Ya, seperti contoh Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang yang diceritakan kepada bapaknya dan akhirnya terbukti kan bagaimana kemuliaan beliau kemudian hari. Nah, yang ketiga di ayat Asy-Syura 51 tadi disebutkan melalui perantaraan Rasulah, yaitu utusan Allah Ta'ala atau malaikat ya untuk menyampaikan pesan ilahi. Jadi inilah makna yang terkandung yang tersebar di berbagai tadi disebutkan kompilasi buku maklumat dan selebaran-selebaran tadi. Baik, terima kasih Pak Jusman. Pak Eki, ini di hadapan kita ada kitab Tazkirah Pak dalam bahasa Indonesia. Ya. Pertanyaan saya sebenarnya ini saya penasaran juga siapa yang menerjemahkan ini Pak. Ini luar biasa menurut saya karena berbasis data. Kemudian sebenarnya dalam Tazkirah itu ada berapa bahasa sih Pak wahyu itu Pak? Baik, saya jelasin ya. Pertama kali Tazkirah itu diterbitkan tahun 1935. 27 tahun setelah Hadrat Masih Maud alaihissalam wafat. Jadi salah besar kalau dikatakan ini adalah kitab yang enggak ya, kitab suci ya gitu. Itu satu. Kedua, dalam bahasa Urdu itu juga ada berapa? 7 edisi mulai tahun 1935, edisi pertama, kemudian tahun 56 ya. Edisi kedua dan seterusnya tahun 65, tahun 2004 juga ada 2 kali penerbitan karena beberapa ada revisi-revisi, ada tambahan-tambahan yang tercecer. Gitu. Ditambahkan lagi. Dan yang terakhir tahun 2008 ya, itu edisi ke-7. Ini saya belum update yang terakhir seperti apa yang bahasa Urdu ya, 1. Kemudian yang kedua, ini juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Sir Zafrullah Khan. Pertama kali itu tahun 76 dan yang kedua tahun 2009. Inilah yang yang terakhir ya, yang boleh saya terima ya. Itu diterbitkan oleh Islam International Publication Limited ya. Itu lebih kurang 1366 halaman ya kan begitu. Nah, yang membedakan karakteristik dari bahasa Inggris ini kemudian diterjemahkanlah dalam bahasa Indonesia ya. Sebetulnya dalam bahasa Indonesia pun tahun 80-an sudah mulai diterjemahkan di dalam melalui Sinar Islam sebagian-sebagian lah, ya kan, oleh almarhum Syafi'i Roja Batuah. Kemudian juga saya sebut almarhum Raden Ahmad Anwar, kan gitu. Raden Agus, ya boleh nama itu di Mat Bogor ya. Kemudian juga almarhum Abdul Qayyum Khalid, kan gitu. Nah, yang membedakan edisi kedua ini adalah ada beberapa karakteristik. Nah, ini yang saya terjemahkan ya begini. Nah, apa yang membedakannya itu adalah wahyu. Yang pertama wahyu ditulis sebagai kalimat asli. Contoh misalkan ini. Ini ada Urdunya, ada Arabnya begitu ya. Contoh. Dalam edisi sebelumnya nggak ada. Wahyu tertulis itu. Lebih lengkap Pak ya? Lebih lengkap. Karena apa? Karena mungkin teknologinya tahun 70-an belum ya, belum sampai begitu. Kedua, terjemahan didasarkan pada tafsir dan penjelasan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sendiri ya.
Jadi kalau ada sesuatu wahyu di sini ada catatan kaki yang dijelaskan oleh Misagul Ahmad sendiri. Ini maksudnya apa? Begitu. Kemudian kalau seandainya tidak ada penjelasan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam, maka ditambahkan oleh penerbit, maksudnya di London, tentu oleh para sahabat juga, di cross check lah. Ini kemana gitu, di catatan oleh penerbit gitu kan. Kemudian terjemahan wahyu ini yang mengandung ayat suci Al-Quran itu berdasarkan jika tidak terjemahkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, maka diambil referensinya itu dari tafsir terjemah Hadrat Khalifatul Masih keempat rahimahumullah, dan atau yang editornya itu adalah Maulvi Syekh Ali radhiyallahu anhu. Kemudian catatan kaki yang bukan dari kutipan asli itu diambil dari penerbitan Tazkirah sebelumnya. Jadi sebenarnya ini agak complicated kalau saya jelaskan teknisnya, tapi intinya adalah ini yang membedakan catatan kaki, penjelasan-penjelasan, dan kemudian juga wahyu-wahyu asli yang diterima oleh Hadrat Masih Ahmad alaihissalam. Tapi perlu dijelaskan ya, kalau yang disebut dengan wahyu itu bukan wahyu syariati. Itu poin utama Pak ya. Betul, tapi wahyu bukan syariati, gair syariati. Itu barangkali yang boleh saya jelaskan. Itu semua apa? Pengalaman rohani yang beliau terima selama beliau hidup. Baik. Terima kasih Pak Eki. Nah Pak Jusman, tadi disebutkan bahwa ada beberapa buku yang menjadi referensi dari Tazkirah ini. Mungkin Pak Jusman bisa sebutkan Pak? Ya, di sini memang Tazkirah ini bukan kitab suci tersendiri, tapi memang bersumber dari buku-buku Hazrat Masih Maud dan lain-lain tadi. Nah, adapun buku-buku itu tersebar, jadi kutipan-kutipan wahyu, kasyaf, dan ru'ya itu tersebar di ada sekitar 86 buku, judul. Oh iya. Nah, cuma di buku-buku itu pun ada seperti Barahin Ahmadiyah 1, 2. Kalau berdasarkan penerbitan itu ada sekitar 91. Ya, jadi dari beberapa buku itulah kemudian dikompilasi ke dalam sini. Kalau mungkin dicontohkan ya, Pak Eki ya. Langsung aja. Ya. Ya, misalnya halaman 88 ya. Rabbi ja'alni mubarakan haitsu ma kuntu. Ya Tuhanku, berkatilah aku di mana saja aku berada, berkatilah aku seterusnya. Ini bersumber langsung dari Barahin Ahmadiyah volume 4. Jadi buku pertama beliau yang di sana ada berupa wahyu, kemudian dimasukkan di sini. Jadi itulah yang disebut sebagai kompilasi tadi. Kompilasi ya, betul. Nah Pak Eki, dari buku Tazkirah ini ada wahyu yang sempurna di zaman beliau, sempurna juga setelah beliau wafat, dan belum sempurna sampai sekarang. Mungkin Pak Eki bisa jelaskan Pak. Baik, sebelumnya tadi saya lupa menjawab. Jadi dalam Tazkirah ini ada 7 bahasa sebetulnya yang beliau terima. 7 bahasa ya, kan? betul. Pertama yang paling banyak bahasa Urdu, ya. Kemudian setelah itu bahasa Arab, kemudian sedikit bahasa Inggris dan bahasa Persia. Ada beberapa bahasa lain sangat sedikit, itu bahasa Hindi, Punjabi, dan Ibrani. Begitu. Kadang-kadang beliau juga tidak paham ini apa. Misalkan beliau terima wahyu bahasa Inggris, beliau juga kan tidak paham bahasa Inggris. Beliau tanya ini apa artinya bahasa Inggrisnya pada sahabat yang menerima bahasa Inggris. Gitu. Juga ketika menerima dalam bahasa Ibrani, ya, ada dikatakan ada salah satunya yang beliau terima adalah kata khosanah, gitu kan. Ini apa? Yang beliau jelaskan, dapat dari arti itu dari para sahabat yang mengerti bahasa Ibrani. Khosanah seperti, jadi kira seperti itu ya yang disampaikan. Kemudian yang wahyu yang tadi disebutkan oleh Pak Isman itu banyak yang sudah sempurna pada saat zaman beliau hidup. Karena begini riwayatnya, ketika beliau menerima wahyu atau menerima petunjuk dari Allah Ta'ala tentang seseorang atau tentang sahabat, tentang keluarga sahabat, kalau seandainya wahyu itu berupa berita gembira, beliau suka panggil tuh para sahabat tuh, sampaikan bahwa aku menerima petunjuk, aku menerima kasyaf tentang engkau, begini. Ikhtiar dan doa supaya sempurna, begitu. Tapi kalau seandainya yang kurang bagus tentang seseorang, beliau itu suka mengutus para sahabat yang lain. Tengok si A misalkan, ada apa?
karena menerima wahyu seperti itu. Barangkali ada apa bahasanya kebatian atau sakit gitu kan. Nah ditanya, diutus gitu kan. Jadi kalau yang kurang bagus beliau supaya mengutus karena bagaimana tidak bisa langsung disampaikan. Nah, seperti itu. Tapi itu semua sempurna pada saat beliau hidup. Sebagai salah contoh dan banyak sebenarnya contoh-contoh yang disampaikan. Kemudian ada wahyu yang beliau sendiri tidak paham. Dan itu sempurnanya setelah beliau wafat. Ya. Contoh misalkan tentang wahyu tentang kalbun. Ya mutu ala kalbin. Kalbin ya. Kalbun ya mutu ala kalbin. Biar Pak Yusman yang menjelaskan. Silakan. Silakan. Ya, bahwa memang ada di wahyu yang diterima oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, yaitu yang diterima beliau tahun 1891 yang terkait dengan kematian seseorang. Jadi beliau mengatakan, Allah telah mewahyukan kepadaku dengan perantaraan nilai huruf abjad bahasa Arab yang terkandung dalam kalimat kalbun yamutu ala kalbin. Jadi kalbun itu adalah anjing mati di atas anjing. Nah, menurut nilai huruf Arab dalam perkataan kalbun itu yaitu anjing yang berjumlah 52. Nah, dijelaskan oleh beliau ini berarti umurnya tidak akan melewati 52 tahun dan dia akan mati di dalam masa usia ke-52 tahun. Itu wahyu yang beliau terima di dalam Izala Auham. Saya jelaskan ya. Dalam tazkirah itu Izala Auham itu kan dikutip kembali di halaman 169 ya. Beliau jelaskan tafsirnya itu, ini berarti umurnya tidak akan melewati 52 tahun dan dia akan mati di dalam masa usia ke-52 tahun ya. Beliau nggak jelaskan ini siapa. Iya betul. Ya kan ini siapa. Nah, ini sempurna 88 tahun kemudian. Yaitu pada saat kematian Ali Bhutto yang mati secara mengenaskan digantung oleh Ziaul Haq pada tahun 1979 ya. Ini bukan kemudian bahasanya itu apa namanya? Dikait-kaitkan ya. Di utak-atik gatuk itu cocokologi. Nah, karena memang pada saat tahun 79, 78 itu banyak drama-drama terjadi. Dan ini wahyu pada saat itu viral di Pakistan itu. Viral. Jadi sudah tahu ulama-ulama di sana pun sudah paham karena ini sudah menyebar. Jadi berbagai upaya dilakukan supaya wahyu ini tidak tergenapi, yaitu dengan cara apa? Satu, Ali Bhutto segera dieksekusi, jangan sampai usia 52 tahun sempurna. Atau setelah 52 tahun tunggu aja dulu sampai beliau usianya lewat dari 52 tahun. Seperti itu. Jadi kalau diceritakan banyaklah hal yang detail, tapi intinya adalah memang kalau sudah takdir harus terjadi dan dia mati dalam usia 52 tahun. Beberapa hari setelah beliau merayakan ulang tahunnya di penjara. Itu seperti itu ya. Betul. Pak Yusman ingin menambahkan, silakan. Mungkin tambahin wahyu lain ya. Ya memang banyak ya contoh ya. Salah satu contoh yang wahyu tadi ada wahyu yang digenapi di masa beliau, ada juga yang ini wahyu yang digenapi setelah masa beliau. Jadi beliau mengatakan bahwa aku menerima wahyu yang unik kata beliau, yang tidak aku bisa uraikan. Ya namanya karena belum tahu ya pasti tidak tahu kan. Setelah tahunya ketika sudah tergenapi. Yang berbunyi wahyu tersebut adalah Tai Ai, yaitu bibi sepuh telah datang. Kata beliau, aku tidak memiliki bibi sepuh. Kalau bahasa kita itu uwa ya. Baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Tetapi ada kata beliau dari antara anak-anakku yang mempunyai uwa itu. Ya. Tapi itu pun memusuhiku. Jadi bingung apakah ini terkait itu? Tidak mungkin kata beliau. Ini pasti bukan. Nah selesai ya. Nah di dalam buku Tazkirah ini ya, ada catatan dari Hazrat Maulana Jalaluddin Asyam di mana dijelaskan bahwa menurut Hazrat Khalifatul Masih kedua yaitu Hazrat Mirza Basruddin Mahmud Ahmad bahwa wahyu ini tergenapi ya ketika tahun 1916 yaitu ketika ada seseorang yang bernama Hurmat Bibi yang berbeat ke tangan Hazrat Khalifatul Masih kedua.
Nah, dijelaskan oleh huzur kedua ini, ada 3 nubuatan dalam wahyu ini. Pertama, akan ada seorang khalifah di antara putra-putra Masih Maud. Nah, kedua, ya dari putra-putra beliau itu akan ada yang bergabung dengan jemaat pada waktu itu. Dan ketiga itu adalah mengenai umur panjang dari itu, dan ia akan tetap hidup sampai ia mengambil beat. Jadi memang terbukti setelah di zaman Khalifah kedua, bagaimana beliau bingung, ini yang mana, saya tidak punya bibi, ternyata dari antara keturunan beliau. Pak Eki sampaikan silakan Pak. Ya, ini wahyu sempurna 19 tahun kemudian. Ya. Jadi kalau disebut tadi sosok Hurmat Bibi itu siapa? Hurmat Bibi itu adalah istri atau kakak ipar lah. Kakak ipar Hadrat Masih Maud alaihissalam sendiri. Tapi kakak ipar itu tidak menyukai beliau dan tidak percaya dengan dakwah Hadrat Masih Maud alaihissalam gitu. Karena apa? Karena ada bahasanya demikian, itu harta warisan itu kan semua dikuasai oleh kakaknya Mirza Ghulam Qadir kan itu. Ketika kakaknya meninggal, kemudian oleh Hurmat Bibi ini. Nah, dikatakan bahwa karena Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam itu tidak mencari harta, ya, tidak mencari dunia begitu. Beliau kan hanya menerima harta itu hanya untuk makan sebetulnya, kan begitu. Dan beliau tidak suka begitu. Tapi yang ini satu takdir bahwa kalau disebut kata Hadrat Masih Maud alaihissalam, bibi yang mana ya? Yang mana nih? Aku nggak punya. Gitu. Anak-anakku punya gitu. Tapi ini harus sempurna bahwa itu kan bibi sepuh telah datang. Itu maknanya apa? Bahwa bibi sepuh itu kemudian bergabung dalam Jemaat Ahmadiyah di tangan keponakannya, di tangan Hadrat Khalifah kedua 1916. Barangkali itu yang sempurna pada saat Hadrat Masih Maud alaihissalam wafat. Gitu. Nah, Pak Jusman, terkait wahyu yang belum sempurna hingga hari ini, bisa dijelaskan? Ini saya kasih contoh gitu. Silakan. Ini ada di dalam Tazkirah halaman 182, itu berupa wahyu yang didapatkan oleh beliau apa adanya berupa angka-angka. Ya, dalam bahasa dalam angka Arab ya, bahasa Arab. Ya, beliau hanya menuliskan apa adanya seperti itu. Nah, dituliskan oleh catatan penerbit bahwa untuk pembaca bahasa Inggris, bahwa memang di dalam bahasa Arab itu ada nilai angka-angka, yang mana hal tersebut tidak didapati dalam bahasa Inggris. Nah, disebutkan oleh beliau, menurut catatan Maulana Jalaluddin Asyam, di sini ada kata angka 28, 27, 14, ini sampai berapa baris. Angka ini beserta simbol-simbol merupakan bagian dari wahyu tersebut yang beliau tuliskan. Ya. Hanya Allah yang Maha Kuasa yang lebih mengetahui apa makna sebenarnya yang terkandung di dalam angka-angka tersebut, dan insya Allah makna itu akan diungkap pada waktu yang dianggap tepat. Ya, jadi beliau memang mendapatkan wahyu apa adanya, bukan milih wahyu ini beliau karang-karang. Yang beliau rasakan ya udah itu beliau tulis. Yang mana belum ada penjelasan ya beliau biarkan seperti itu, apa adanya. Luar biasa penjelasannya. Mungkin ada closing statement sebelum kita akhiri diskusi kita, Pak Eki? Baik, saya hanya akan men-state ulang pernyataan Sir Zafrullah Khan, seorang tokoh yang luar biasa dalam Jemaat Ahmadiyah. Beliau jelaskan demikian bahwa dalam pengantarnya itu disebut bahwa kumpulan wahyu, mimpi dan kasyaf ini penuh dengan nubuah, penuh dengan kabar-kabar gaib. Banyak nubuah yang telah sempurna, beberapa di antaranya terjadi secara berulang. Jadi berulangnya sempurna tidak satu kali, tapi berulang-ulang. Dan beberapa lagi masih menunggu waktu kesempurnaannya. Ini yang ketiga yang boleh saya sampaikan beliau tulis bahwa karena mungkin tidak mempunyai akses membaca kalimat asli dari wahyu tersebut. Maksudnya kita nggak paham nih bahasa Urdu, bahasa Arab, bahasa sebagainya kan ya. Diharapkan beliau tulis dengan menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, semua ini akan membantu para pencari kebenaran di masa kini dan masa mendatang. Itu pernyataan yang ditulis oleh Sir Zafrullah Khan. Ini perlu kita resapkan. Pak Jusman, silakan closing statement-nya.
Ya, saya akan menyambung dari Pak Eki tadi bahwa ini ditujukan bagi para pencari kebenaran. Bahwa tazkirah ini memang syarat dengan nubuatan-nubuatan, wahyu-wahyu, kasyaf atau mimpi yang beliau dapatkan yang tersebar di berbagai macam. Tentu ini bisa menjadi sarana bagi orang lihat bagaimana sebenarnya. Dan di sana ada catatan yang sudah tergenapi di masa hidup beliau, kemudian yang tergenapi setelah beberapa tahun atau puluhan tahun setelah beliau, bahkan wahyu yang beliau sendiri yang belum tahu yang insya Allah ke depan akan digenapi. Dan sebagai catatan terakhir, sebagai pengulangan bahwa memang kata Sir Zafrullah Khan di dalam prolog itu dikatakan bahwa memang di dalam tazkirah ini banyak wahyu berupa pengulangan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kata beliau ditekankan ini bukan berarti wahyu baru. Itu adalah wahyu lama, ya wahyu Al-Quran yang diturunkan kembali oleh Allah Ta'ala sebagai penegasan akan urgensinya wahyu tersebut diturunkan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jadi bukan membajak Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ini bagi baik internal Ahmadi maupun orang-orang di luar Ahmadi dapat mempelajari tazkirah melihat kebenaran dari Hazrat Masih Maud alaihissalam. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Eki, Pak Yuswan atas penjelasannya. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi para penonton. Terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita ikuti kajian kita pada hari ini tentang buku tazkirah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dan mendapatkan ilmu atas penjelasan ini. Dan kita akan berjumpa kembali dalam episode yang akan datang dengan kajian buku baru lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.